Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ahmad dengan NIM F1B022124 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia pada periode pengusulan Pancasila. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni yang pertama gambaran singkat mengenai konsep urgensi Pancasila, yang kedua periode pengusulan Pancasila, yang ketiga awal pengusulan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama yakni gambaran singkat mengenai konsep urgensi Pancasila. Sebelum itu, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut salah satunya berdasarkan oleh teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Noto Nagoro atau kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis merupakan penyebab lahirnya negara. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yakni periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila ini awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yakni awal pengusulan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Awal pengusulan Pancasila ini dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang BPUPKI ini dibentuk oleh pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang yang diantaranya terdiri dari ketua, ketua muda, dan anggota. Pada anggota tersebut diketuai oleh Dr. Radjiman Wedioningrat dan kedua ketua muda yakni dengan Raden Panji Sueroso, dan juga ada ketua muda lagi yakni Ichi Bangase yakni orang Jepang. Kemudian terakhir yakni anggota 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda. Sehari setelah dilantik pada tanggal 29 Mei 1945 dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dalam sidang BPUPKI menampilkan beberapa tokoh pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara merupakan pandangan masing-masing. Nah, pada sidang pertama 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yakni yang pertama itu adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua itu adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga itu adalah mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima keutuhan yang berkebudayaan. Nah, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5 atau tidak terlalu banyak, maka ia menawarkan angka 3 yaitu Trisila atau disebut dengan Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menawarkan angka 1 yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Ya, sekian itulah yang dapat saya sampaikan atau materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kelebihan dari segi materi atau segi penyampaian saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.